nggak tahu. Tapi di sini saya lihat stadion lebih besar daripada di Eropa, luar biasa. Dan setelah beberapa tahun saya juga merasa seperti di rumah sendiri di sini. Karena saya selalu bilang orang Indonesia adalah orang terbaik di dunia, yang sangat ramah, selalu tersenyum. Waktu saya lahir 1987 ada satu negara namanya Yugoslavia. Jadi waktu itu ada Yugoslavia, ada Serbia, Montenegro, Kroasia, Makedonia, Bosnia Herzegovina, sama Slovenia. Sekarang juga ada Kosovo terpecah sama Serbia. Belum jelas statusnya. Saya tidak mau ikut campur itu politik. Jadi itu ada satu negara, banyak perbedaan. Tapi gara-gara politik, saya tidak mau masuk detail, tapi gara-gara politik terpecah menjadi yang pertama Slovenia merdeka, terus Kroasia dan yang lain-lain ikut. Ada banyak perang saudara yang sekarang semua regret, menyesal semua orang muda sekarang. Kita nggak bisa paham kenapa. Oke guys, ini adalah pemain timnas Indonesia yaitu Ilija Spasojevic guys. Dia menceritakan apakah arti Indonesia bagi Spasojevic ini, dan juga dia berbicara soal asal usulnya dan bagaimana dia sampai ke Indonesia. Ayo kita simak dulu video ini guys, dan di akhir video saya akan memberi pandangan dan pendapat terkait dengan video ini nanti. Ayo kita simak dulu video ini. Apa bisa perang saudara ya? Terus banyak pecah. Terus di situ ada Yugoslavia juga. Jadi Yugoslavia tapi cuma ada Serbia dan Montenegro. Begitu ada referendum, yang pertama ganti nama. Jadi bukan nama Yugoslavia hilang, ada Serbia Montenegro. Terus itu juga pecah menjadi merdeka, Serbia independence kan, sama Montenegro independence. Terus banyak perpecahan. Jadi dalam hidup saya bukan cuma saya, banyak orang di sana. Saya orang Montenegro, saya orang Serbia, saya orang Yugoslavia gitu. Jadi itu yang saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Di Indonesia tidak terjadi itu. Apapun terjadi, ini guys, semua orang perbedaan kita dalam satu merah putih. Itu yang saya sangat suka. Dan sekarang semua orang di Yugoslavia menyesal. Sekarang kita tidak kuat ekonomi dan semua cara kita sekarang negara-negara cukup bisa bilang miskin untuk negara Eropa yang lain. Dan kalau kita mungkin waktu itu tetap bersama, kita sampai hari ini mungkin kita kuat. Apalagi timnas, coba timnas Yugoslavia. Coba satu timnas ada pemain dari Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Macedonia, Bosnia, bisa juara Piala Dunia. Tapi semua itu terjadi karena kita pecah. Jadi saya mau selamanya Indonesia abadi. Memang sebelum saya datang di Indonesia, saya tidak terlalu yakin ini adalah keputusan yang tepat untuk karir saya. Tapi begitu saya datang dari Yunani 2011, awal 2011, begitu saya datang, saya lihat di sini ada begitu banyak stadion, begitu banyak pemain bagus, begitu banyak klub. Wah, saya bilang ini ada prospek sepak bola di Indonesia luar biasa. Yang di orang Eropa kita tidak tahu, kita nggak tahu. Tapi di sini saya lihat stadion lebih besar daripada di Eropa, luar biasa. Dan setelah beberapa tahun saya juga merasa seperti di rumah sendiri di sini. Karena saya selalu bilang orang Indonesia adalah orang terbaik di dunia, yang sangat ramah, selalu tersenyum. Orang Indonesia yang sering ke Eropa atau negara lain tahu apa yang saya maksud. Orang di sana, kalau saya asing di negara Eropa, saya pasti merasa seperti orang asing. Mereka akan tentukan saya akan merasa saya adalah orang asing. Tapi di sini semua orang terima seperti di rumah sendiri. Jadi saya tidak pernah merasa orang asing. Saya seperti orang lokal di sini. Semua tersenyum, saya bantu kalau ada yang perlu. Dan saya betul. Dari awal saya merasa wah, seperti di rumah sendiri. Dan beberapa tahun kemudian kalau 2012 saya udah putuskan dalam hati saya, saya mau menjadi warga negara Indonesia. Dan akhirnya 2017
saya menjadi warga negara Indonesia itu yang hari sangat-sangat spesial untuk saya dan keluarga, dan untuk 2017 dua anak ya. saya juga. Mereka cuma punya paspor Indonesia. Mereka bisa paspor Montenegro, dia juga lahir di Malaysia, Irina, dia bisa paspor Malaysia, tapi saya tidak mau. Saya mau mereka adalah 100% orang Indonesia. Untuk saya dalam satu kata Indonesia artinya rumah. Karena saya di sini merasa seperti di rumah. Dan Bhinneka Tunggal Ika, ya seperti Unity in Diversity, saya sangat suka ideologi cara hidup seperti itu. Karena saya datang dari satu negara yang terpecah karena perbedaan. Tapi di sini kita bisa lihat banyak agama, banyak suku, banyak pulau, semua perbedaan, banyak bahasa. Tapi kita semua satu dalam merah putih. Itu yang sangat saya cinta, saya suka, dan saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, begitu guys, apa yang diucapkan oleh Spasojevic, apa yang dibicarakan oleh Elijah Spasojevic ini guys tentang Indonesia, bagaimana dia mula mencintai negara Indonesia itu. Saya sangat terharu sebenarnya mendengar dan merinding seketika tadi sekejap mendengar Spaso ini berbicara tentang Indonesia. Jadi ini sangat-sangat luar biasa guys. Bila dia menceritakan bahwa di negaranya, di Yugoslavia, Makedonia, Bosnia itu berpecah akibat daripada perbedaan-perbedaan yang sedikit, dan terpecahlah negara-negara itu menjadi banyak. Tetapi berbeda pula dengan di Indonesia. Walaupun ratusan jiwa, 275 juta jiwa, tetapi masih tetap satu. Kuncinya di sini ialah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu yang menyatukan rakyat Indonesia. Dan apa yang dikatakan oleh Spaso ini sangat-sangatlah betul guys, sangat benar. Karena apabila negara itu terpecah menjadi beberapa rakyat yang tidak menyatu di dalam satu kesatuan, maka musnahlah segala-galanya, daripada segi ekonomi, daripada segi sukan olahraganya. Dan apabila Spaso ini tiba di Indonesia, dia sangat kaget melihat bahwa Indonesia itu walaupun beribu suku, kaum, budaya, dan bahasa, tetapi masih tetap menyatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan begitu menyanjung tinggi bahwa Indonesia itu rukun damai dalam kehidupan mereka. Itu yang sangat-sangat terharu apa yang disampaikan, dan mendengar tadi keluhan bahwa setiap negara itu pasti mempunyai perbedaan, tetapi dengan perbedaan itu sepatutnya disatukan untuk saling melengkapi, tetapi tidak berlaku di negaranya. Di Yugoslavia berpecah menjadi beberapa negara pula. Jadi Spaso ini guys, kalau ikut daripada sejarahnya juga, dia ini kini bermain dengan timnas Indonesia. Dia ini lahir di Australia sebenarnya. Sebelum dia bermain di timnas Indonesia, dia ini bermain sebagai pemain di Australia ya, dengan posisinya adalah penyerang. Dan dia kemudian berpindah ke Liga Bola Sepak Profesional di Singapura. Spasojevic ini juga bermulanya pada tahun 1999 dia bermain untuk klub Blaster Khalsa di Singapura ya. Kemudian di Geylang United, dia pernah di Tampines Rovers, pernah Home United, dia pernah bermain itu di negara Singapura pada tahun 2007, dan dia juga pernah bermain untuk tim nasional Singapura 2007 hingga 2011 dan mencetak 14 gol daripada 24 penampilan. Dan pada tahun 2013 Spasojevic berpindah ke Indonesia dan bergabung dengan klub Persib Bandung, klub kelas atas Liga 1 Indonesia. Dia bermain dengan Persib selama 2 musim sebelum pensiun di klub ini. Dan pada 2015, selama waktu Indonesia, dia juga bermain dengan tim nasional. Dan sebenarnya dia telah menyambung
permainan sepak bolanya ini singgahlah pada hari ini. Spasojevic bermain dengan timnas Indonesia di tahun 2002 yang lepas di Piala Asia juga. Jadi itu sedikit sejarah tentang Spasojevic ya. Jadi arti yang dikatakan oleh Spasojevic itu sebenarnya betul guys. Di mana-mana negara pun sekiranya tidak ada penyatuan dalam negara itu sendiri, walaupun berbeda agama, bahasa, budaya, suku, kaum, itu sekiranya tidak diikat dengan satu prinsip, konsep ataupun falsafah seperti yang ada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, maka amat sukar untuk negara itu membangun, maju dan sebagainya. Jadi walaupun negara-negara lain ada juga yang maju, tetapi masih lagi dalam tidak rukun dan damai. Jadi pentingnya untuk kesatuan di dalam negara itu, kita menerima sebarang kekurangan untuk saling melengkapi. Pasti ada perbedaan, tetapi sekiranya perbedaan itu dapat diurus dengan baik, seperti apa yang ada dikatakan oleh Spaso ini, di Indonesia dapat mengurus dengan baik dan mengorganisasikan suku-suku kaum itu semua di dalam satu kesatuan itu, maka negara itu akan menjadi makmur, aman dan damai. Karena itulah Spaso telah memilih Indonesia sebagai negara untuk dia tinggal, menjadi warga negara Indonesia, dan anak-anaknya juga di situ. Jadi sangat jujur apa yang dikatakan oleh Spaso ini, dan sangat berbangga juga sebenarnya warga Indonesia mendengar apa yang dikatakan oleh Spasojevic ini. Jadi semoga Spasojevic dan juga negara Indonesia itu aman, makmur. Saya juga mendoakan semoga hubungan antara Malaysia dan Indonesia kekal dalam persahabatan selamanya, walaupun kita ini adalah sedikit perbedaan, tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk saling bantu-membantu di antara satu sama lain, saling menghormati, dan kita tetap bersaudara selama-lamanya. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Spasojevic? Maka kalian bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys. Jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Esensi TV. Kepada yang baru ketemu channel ini yang memaparkan video Spasojevic ini, kalian bolehlah subscribe, like, share dan komen. Oke. Terima kasih juga karena menonton video saya daripada mula sampai ke akhir ini. Tanpa kalian guys, saya sukar untuk berada dalam YouTube ini untuk mengembangkan lagi YouTube Askalani Studio ini. Terima kasih, dan saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang mereaksi video ini. Sampai kita berjumpa lagi guys. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.